Implementasi strategi penguatan pembinaan karakter DEL. Dalam mengimplementasikan teori mengenai pembinaan karakter pada kehidupan sehari-hari, dibutuhkan strategi yang baik. Seperti yang kita ketahui, strategi dapat dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Namun, karakter merupakan hal yang tidak dapat diubah dalam waktu singkat, sehingga di sini kami memilih untuk menggunakan strategi jangka panjang. Nilai yang pertama yaitu mertuhan, di mana mertuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama beriman. Contoh refleksi dalam nilai beriman adalah ketika seseorang sangat jarang ibadah singkat sebelum tidur dan jarang berdoa setelah bangun tidur, dan juga sudah terbiasa untuk langsung tarik selimut sesaat ingin tidur dan langsung beres-beres pergi ke kamar mandi setelah bangun tidur. Setelah 13 minggu belajar mengenai DEL karakter, akhirnya kami mulai memahami bahwa hal tersebut dapat diubah dengan strategi. Strategi yang kami susun di sini adalah dengan mulai melakukan ibadah singkat sebelum tidur dan berdoa mengucap syukur setelah bangun tidur. Bila awalnya tidak terbiasa untuk melakukannya dan sering lupa di bulan pertama, setelah memasuki bulan kedua akhirnya akan mulai terbiasa untuk melakukan ibadah singkat sebelum tidur, juga mengucap syukur setelah bangun tidur. Yang kedua adalah nilai peduli. Contoh refleksi mengenai karakter peduli yaitu ketika melihat lingkungan kita kotor seperti rak sepatu atau hal lain, terkadang masih sering mengabaikannya. Untuk mengubah sikap tersebut, kami membentuk strategi yaitu dengan mulai mengasumsikan juga membiasakan diri untuk peduli terhadap lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, maka kita yang akan merasakan kenyamanan tersebut juga. Dari sini, kesadaran untuk bergerak akan mulai muncul, dan dari situ karakter peduli akan mulai terbentuk. Yang ketiga yaitu dedikatif. Ketika ada teman yang membutuhkan bantuan, kami masih merasa itu bukanlah masalah kami dan tidak menolongnya. Setelah mengikuti pembentukan karakter DEL dari minggu 1 sampai 13, kami pun menyadari bahwa hal tersebut dapat diubah dengan strategi, yaitu mulai memposisikan diri kami di tempat teman tersebut dan mulai membiasakan diri mencari tahu hal apa yang akan terjadi bila tidak mendapatkan bantuan. Mulai dari situ, kemudian beralih memberikan bantuan dengan ikhlas, tetapi dengan menggunakan filter yang dapat mengatur batasan dalam membantu teman ataupun orang lain. Dengan begitu, sikap dedikatif akan mulai bertumbuh. Nilai yang kedua adalah nilai marohah, di mana marohah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berintegritas. Contoh refleksi dalam nilai berintegritas adalah ketika kami sangat jarang dalam menepati janji kepada orang dan sudah terbiasa berjanji kepada orang tetapi tidak ditepati. Namun hal ini dapat diubah dengan strategi, yaitu yang awalnya merasa sepele akan hal-hal kecil, kemudian mulai belajar membiasakan diri untuk menepati janji ketika telah berjanji kepada orang lain. Ketiga adalah bertanggung jawab. Contoh refleksi mengenai karakter bertanggung jawab adalah ketika biasanya kita tidak melipat selimut ketika baru bangun tidur dan merasa itu bukan tanggung jawab kita. Di sini kami membuat strategi, yaitu dengan mulai membiasakan diri melakukan hal-hal tersebut karena yang menggunakannya adalah diri kita sendiri, sehingga dari sana akan tumbuh nilai bertanggung jawab dari diri sendiri.
Yang ketiga adalah nilai produktif. Contoh refleksi dalam nilai produktif adalah di mana kita sering membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting dan mengabaikan tugas-tugas kita. Hal tersebut dapat diubah dengan strategi yang telah kami diskusikan, yaitu dengan mulai membagi waktu agar mendapatkan manfaat lebih dari waktu yang digunakan. Dengan begitu, perilaku produktif pun akan mulai tumbuh. Nilai yang ketiga adalah marbisuk, di mana marbisuk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berakal budi. Contoh refleksi dalam nilai berakal budi adalah ketika sedang belajar, kita seringkali meninggalkan pelajaran kita dengan melakukan hal-hal lain seperti menonton dan hal-hal tidak penting lainnya yang mengakibatkan kita tidak fokus mengerjakan pelajaran kita. Di sini kami membuat strategi, yaitu dengan mulai memposisikan diri kita bila kita tidak mendapatkan nilai yang baik. Dengan begitu akan timbul rasa ingin belajar dari dalam diri sendiri, sehingga kita akan mulai fokus belajar tanpa harus disuruh. Yang kedua adalah nilai inovatif. Di saat mengikuti sebuah ujian praktek, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Dari sini dapat diketahui dalam merubah sifat tersebut dibutuhkan strategi. Strategi yang kami diskusikan ini adalah dengan mulai bertekad untuk meraih yang terbaik, dengan menanamkan hal tersebut pada diri kita sendiri, dimulai dengan melakukan hobi seperti membaca, lalu mencoba dengan menonton materi. Setelah itu, mencoba berlatih mengerjakan soal-soal. Dari hal-hal ini, maka muncullah karakter inovatif. Yang terakhir adalah tangguh. Contoh refleksi pada nilai tangguh yang kami diskusikan yaitu ketika seseorang mendapat nilai ujian rendah. Seseorang tersebut tidak mau bangkit dari kegagalan untuk mulai belajar kembali. Di sini kami membentuk sebuah strategi untuk mengubah sikap ini. Strategi yang kami rancang untuk mengubah sikap ini adalah dengan mulai mengenali kemampuan sendiri. Bila seseorang tersebut sudah mengenali kemampuannya sendiri, otomatis orang tersebut akan mulai merasa bahwa kegagalan itu dapat diubah dengan meningkatkan kemampuan diri. Dari sini, pelan-pelan rasa tangguh seseorang tersebut pun akan mulai tumbuh. Dari strategi-strategi tersebut, kita dapat mengubah karakter kita yang masih perlu diperbaiki. Namun, tetap saja dibutuhkan niat dari diri sendiri. Untuk itu, kita harus mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan karakter dengan mulai mengubah sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita sendiri.